Halo kawan divisi sejarah, good morning. Kali ini kita akan membahas pasukan elit Inggris bernama Grenadier Guards. Mereka telah mengabdi selama ratusan tahun dan melewati berbagai pertempuran besar. Pasukan elit ini harus siap dikirim ke garis depan pertempuran. Mereka juga harus siap menjaga keluarga kerajaan serta melaksanakan upacara seremonial kerajaan. Bagaimana sejarah pasukan elit ini hingga mampu bertahan hingga hari ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Resimen Grenadier Guard atau penjaga Grenadier adalah bagian dari divisi penjaga kerajaan, atau orang kita lebih familiar dengan pasukan mode Butter Cookies. Sebenarnya ada 5 resimen dalam divisi penjaga, namun entah mengapa resimen Grenadier Guard ini yang paling terkenal. Mungkin karena kepopuleran lagu British Grenadier, atau karena resimen ini berada di urutan pertama prioritas kerajaan. Mungkin teman-teman bisa membantu memberi jawaban. Sejarah resimen Grenadier Guard ini dimulai saat tahun 1665 ketika resimen pengawal kerajaan dibentuk oleh Raja Charles II di Bourges, Flanders. Resimen ini dulu dikenal sebagai resimen penjaga ke-1. Sejak saat itu, resimen telah mengisi peran seremonial dan protektif serta operasional. Sejak awal terbentuk, resimen ini tidak hanya melindungi keluarga kerajaan saja, namun resimen ini juga dikirim ke garis depan pertempuran. Perang besar pertama yang dihadapi oleh resimen ini adalah Perang Suksesi Spanyol. Resimen Grenadier Guard ini juga berperan besar dalam pertempuran di era Napoleon. Lalu, resimen Grenadier Guard ini juga pastinya ikut bertempur selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia Pertama pecah, batalion kedua dikirim ke Perancis dan disusul oleh batalion lainnya. Saat Perang Dunia Kedua dimulai, resimen ini dikirim ke Perancis sebagai pasukan ekspedisi. Mereka telah menyelamatkan reputasi Angkatan Darat Inggris ketika terjadi pengepungan di Dunkirk. Pasukan Grenadier ikut serta dalam pertempuran besar selama Perang Dunia Kedua, seperti Operasi Market Garden, Pertempuran Caen, Pertempuran Bourges, dan Operasi Goodwood. Sebagian dari resimen juga dikirim untuk bertempur di kampanye Afrika. Di sini bisa kita lihat bahwa resimen Grenadier Guard ini telah bertempur dalam berbagai perang besar di Eropa. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Apakah resimen Grenadier Guard masih dikirim untuk melakukan misi pertempuran? Tentunya tidak, karena Inggris sedang tidak berperang. Namun, pasukan Grenadier Guard ini terus melakukan latihan tempur secara rutin untuk mengasah kemampuannya. Karena pada dasarnya, resimen ini adalah resimen tempur. Selain latihan tempur, resimen ini juga harus menjalankan kewajibannya, yaitu menjadi pengawal kerajaan dan melaksanakan upacara seremonial kerajaan. Jadi, bisa dibilang, resimen Grenadier Guard memiliki peran ganda, yaitu mereka harus selalu siap sedia jika dikirim ke garis depan pertempuran. Mereka juga harus siap untuk melindungi keluarga kerajaan dan melaksanakan upacara seremonial. Pantas saja jika resimen Grenadier Guard ini menjadi salah satu pasukan elit dunia. Yang menjadi ciri khas pasukan pengawal kerajaan tentunya seragam merah dengan topi bulu hitam. Seragam ini adalah seragam tentara Inggris di abad ke-18 dan 19. Topi bulu yang digunakan dibuat dari bulu beruang. Sebenarnya, seragam jenis ini juga dipakai oleh pasukan pengawal kerajaan di negara lain, seperti Denmark dan Belanda. Bahkan, seragam yang dipakai oleh pasukan Denmark sangatlah mirip. Namun, karena Inggris lebih terkenal, jadi seragam ini identik dengan pasukan pengawal kerajaan Inggris.
tinggi rata-rata dari pasukan Grenadier Guard adalah 180-an. Bahkan, jika masuk ke kompi pengawal ratu, tinggi rata-rata harus 190-an. Wow, inilah mengapa pengawal kerajaan terlihat sangat tinggi dan gagah. Selain tinggi badan, fisik yang dimiliki oleh pasukan Grenadier haruslah kuat. Latihan yang diterima lebih lama dan berat dari tentara reguler. Latihan baris berbaris dan parade adalah hal wajib selain latihan pertempuran. Bayangkan saja, prajurit Grenadier ini harus kuat berdiri dan berbaris selama berjam-jam saat upacara kerajaan. Selain itu, barisan harus rapi dan presisi. Prajurit juga harus berjalan berkilo-kilo saat melaksanakan parade kerajaan. Dan seperti yang sudah Anda tahu, para prajurit ini juga harus menjaga wilayah istana. Saat berjaga, prajurit harus diam. Namun, tak jarang ada orang-orang yang usil dan mengganggu para prajurit ini. Sebenarnya, para prajurit akan berteriak, "Don't touch the Queen Guard," atau "Get back from the Queen Guard," agar para pengganggu menjauh. Namun, jika pengganggu masih ngeyel atau membahayakan, maka senjata akan diacungkan. Jadi, adegan di film Mr. Bean tidaklah benar, karena penjaga berhak mengusir orang yang mengganggunya. Nah, itulah tadi sejarah pasukan Grenadier Guard yang menjadi kebanggaan Inggris dan telah mengabdi selama ratusan tahun. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Thank you very much.